Halo guys, selamat sore semuanya. Gue Yuda dan ada teman gue. Gua Farhan. Nah, pada sore kali ini kita bakal bincang-bincang asik nih ya kan. Kita masih masa-masa UAS ya kan. Iya, betul. Mahasiswa Ilkom gini UASnya nggak berat-berat amat sih, tapi bejibun nih tugasnya nih. Nah, contohnya ini nih tugasnya nih. Tapi ya santai, kita tetap kerjain gitu kan. Gimana weekend kemarin, Ca? Weekend tetap ada fokus ke tugas juga, cuman kan butuh refreshing juga tuh. Kemarin Bener. sempet nonton film di bioskop. Oh iya, film apa tuh? Ya kebetulan horor sih, karena lagi hits banget kan horor di Indonesia tuh lagi Oh, banyak banget. horor, boleh. Ya. Kemarin tuh sempet nonton Vina yang 7 hari sebelum apa Vina 7 hari. Vina 7 hari ya. Bukan Vina Garut, tolong maaf. Ya, Oke, bukan. Vina sebelum 7 hari, bener banget itu. Aku sempat nonton film itu juga ya. Iya. Boleh diceritain dong, spill apa tuh filmnya, kayak apa nih, horornya bagaimana nih? Jadi tuh ada kayak cerita, disangkanya tuh itu kecelakaan. Jadi Vina tuh cewek. Cewek, Ya, mana oke. mungkin kan? Kalau cowok kan Vino gitu ya. Vino ya, di Bastian Ya, kan? betul. Nah, Vina ini meninggal, cuman diklaimnya itu kecelakaan. Padahal sebenarnya itu dibunuh. Itu tuh dibunuh ya sama geng motor gitu. Sama geng motor, geng. Ini kayak berarti true story ya, based on true True story, story. ya, dari dulu gitu ya. Iya, jadi sumbernya tuh dari jin. Jin, oke. Ya, jadi dalam situ tuh ada kayak plot twist yang jin itu masuk ke badan orang gitu lah. Jadi jin itu ngejelasin pembunuhannya itu. Jadi emang itu kayaknya udah valid banget ya. Soalnya kita jarang sih bisa ngeliat jin yang nyeritain pengalaman gitu. Ya bener banget. Nah, ngomong-ngomong jin nih, sebenarnya lu percaya nggak sih sama kisah tersebut? Ini kisah asli ya, berarti waktu itu zaman dulu lu bener-bener kesurupan nih si Ya, temennya ya. ini ya kan? Kesurupan dari arwahnya si Vina. Iya, betul. Lu percaya nggak sih kalau itu bener-bener arwahnya si Vina atau siapalah? Atau lu percaya nggak sih sama hal-hal goib kayak gitu? Kalau hal goib percaya dong. Kalau hal goib, cuman Oke. kalau itu arwah si Vina nggak mungkin. Kenapa? Karena kayaknya kalau arwah udah mati, ya udah di akhirat gitu. Cuman kan itu kayaknya jin deh, jin korin kan, ada yang katanya jin korin yang Iya, ngikutin bener. kita hidup gitu. Bener, Kayak pernah kita denger tuh gua. hidup selalu direkam tuh. Yang nonton Mas Yuda juga itu kan ini. Ada ngikutin jinnya korin. gitu Iya, yang kayak nempel gitu. Di mana nih? Di belakang gue di pinggir atau di mana? Kayak ada malaikat rokib atip banget. Takut ya, jadi takut ya. Atit banget, oke. Terus gimana tuh, jinnya ngapain itu kerjanya, emang rekam hidup kita, ngintilin doang ini? Nggak tahu, kayaknya itu emang ngerekam jejak kita sih. Jadi kayak Oke. emang tahu banget tentang seluk-beluk kita gitu sih. Kalau Mas Yuda ada nggak spill-spillan horor gitu? Kalau gue sih ya, pengalaman horor gue percaya aja sih ya sama hal-hal yang goib. Tapi kalau gue lihat langsung, fisiknya gue nggak pernah lihat, jadi gue agak setengah percaya, kadang enggak. Tapi ya kalau gangguan, gue pernah diganggu bro. Oh, Mas Yuda ini bentar, 21 tahun kan? Iya, 21 tahun nggak pernah ngeliat makhluk kagak kayak pernah, gituan. nggak pernah. Nah ini gue yang bingung nih, antara gue setan yang takut apa bagaimana. Karena gue bener-bener nggak pernah yang namanya lihat hantu. Tapi kalau teman-teman gue ya, itu ada yang pernah ngaku lihat hantu. Sedangkan gue nggak pernah gitu loh. Gue juga pengen dong, tapi walaupun gue takut, tapi gue juga pengen, penasaran nih kayak gimana. Cuma colek-colek doang. Iya. Penasaran nih kan. Mungkin dari lu dulu deh. Soalnya gue ceritanya agak panjang nih. Oke. Lu ada nggak sih pengalaman kayak horor gitu? Pengalaman horor dari saya dulu kali ya, nanti terus cerita ke teman gitu. Ya, boleh. Pengalaman horor banyak sih sebenarnya. Mungkin dari yang Sinta 3 dulu ya. Dari Sinta yang- 3, oke. dari yang- Jurnal apa nih? Ilmu goib ya? Ya pokoknya dari yang setannya tuh remeh lah, tuyul-tuyul gitu pokoknya. Jadi tuh dulu ada teman aku yang bisa ngeliat setan gitu. Indihome. IndiHome, ya pokoknya 100 Mbps gitu lah. Ya, oke. Terus suatu malam tuh diajak ini berkunjung ke rumah kosong. Ke rumah Iya, kosong. jadi di kan rumahku Purworejo kan ya. Di Purworejo tuh ada satu rumah di atas bukit gitu. Kayak ya bukit. Ada warga lewat situ, cuman di rumah itu kan kosong. Di pagi hari warga itu ngelihat kayak ada cewek cantik di rumah itu. Nanti ada backsound deng gitu ya. Deng, oke siap. Editor tolong ya. Nah, Oke. warganya kan
heran kan, orang rumah kosong masa ada ini cewek cantik, Ya, udah ada. Terus bilang ke teman aku ini, coba dong dicek gitu. Emang ada orang ya, takutnya di situ kan rumah kosong, wanita cantik, takutnya dibuat yang aneh-aneh rumahnya, ya kan? Bener banget. Kalau ada ya kan? Iya, Iya ya kan? Ngaji entah atau apa nggak tahu. Dicek lah, teman aku ngajak aku. Datang tuh aman-aman aja sih, kayak nggak diganggu gitu. Cuman Bentar, ini perawakan ceweknya gimana nih? Mukanya atau kulitnya putih kah atau gimana dressnya dan sebagainya macam? kalau katanya itu mirip kita, mirip kayak manusia gitu. Cuman Manusia biasa. cantik, sekilas tuh Cantik cantik banget banget. ya. Iya, cantik banget. Nggak tahu ya itu tak kuntilanak atau apa, nggak tahu juga. Ya oke, oke lanjut. Nah, kita sampai tuh di rumah kan. Sebelumnya si temanku bilang kalau misal emang dikasih lihat tepuk pundak biar tahu kayak ada yang nongolin gitu. Oh. Tapi pas kita masuk, aku aman-aman aja sih ya. Untungnya nggak ada. Nah, di rumah kan kosong, ada kamar, ada dapur, terus ada ruang tamu, ada gudang gitu kan. Oke. Temen aku ngecek masuk satu persatu. Aku di belakangnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi kayak takut, kayak megangin pundaknya. Takut kan? Kalau dicolek takut. Oh iya. Terus ngecek lah itu dari dapur nggak ada. Terus pokoknya ruang tamu, gudang nggak ada. Kayak telusur gitu Iya, ya. kayak nelusurin kita terus nyari di mana sih tempat orang cantik ini gitu. Ternyata dapatnya itu di kamar, bukan di ininya. Kita buka lemarinya nggak ada. Ke apa sih namanya kayak Apa nih? Laci? ya kayak di laci. Katanya emang rada aneh ya. Makhluk halus tuh bisa dilaci gitu juga loh. Jadi kayak mungkin buku tabungan. Jadi kayak buku tabungan takut. Bisa muat ya di situ ya. Oke. Nah, ternyata dapatnya itu bukan di itu semua. Terus di mana nih? Nah, dapatnya itu di bawah dipan. Di bawah nih. Nah, Lagi ngapain? jadi kayak gini gitu teman-teman. Jadi pas temen aku ngeliat gitu, kuntilanaknya mungkin ya, itu lagi kayak terus kayak gini kayak main petak umpet terus ketahuan kan. Katanya dia ketawa gitu, gini terus dia kayak gitu tuh. Nah akhirnya itu horor sih. Kalau aku horor ya, kalau aku kan baru pertama kali diajak gitu, aku nggak ngeliat, cuman dia ngeliat. Terus kayak komunikasi gitu, katanya nggak ganggu, cuman emang pengen di situ aja karena kan rumah kosong. Itu sih yang baru-baru ini mungkin ya diajak, karena yang bisa di highlight yang inget baru-baru ini itu yang hot, masih hot gitu sih. Oh itu ya. Jadi kayak ada perempuan ya yang emang tinggal di situ ya kan. Kayak mungkin dia pengen main, penasaran gitu loh. Iya. Dan kitanya juga penasaran malah disamperin ke rumahnya. Iya betul. Ternyata emang ada di situ kayak Emang ada ya. makhluk yang nempatin gitu karena kan rumah Gila kosong sih, gitu. lu cari penyakit sih bro, malah disamperin gitu. Udah tahu dari awal nih nggak make sense nih ada cewek cantik ngapain di rumah kosong. Iya. Padahal berharapnya cewek cantik beneran kan, jomblo juga. Jangan ditiru ya guys. Ini pikirannya pikiran ngawur ini ya. Oke, kayaknya gua mau cerita Ya juga boleh nih. Mas Yuda juga dong. Seru nih. Mau denger kayaknya horornya. Oke, siap. Gue Boleh. mulai dari zaman gue kecil ya. Jadi Boleh. gue tuh dulu suka banget sama yang namanya horor. Horor. Tapi ya, tapi gue sama sekali nggak pernah percaya sama yang namanya hantu gitu. Oke, belok jangan nih, aduh sayang aku yang cinta. Oke guys, kita lanjut ya. Tadi nih parah Sorry, banget. cewek aku biasa kuntilanaknya nelpon. Parah. Sorry banget. Oke, gue lanjut ya. Iya, oke, lanjut. Dari gue dulu kecil itu nggak pernah yang percaya sama hantu. Dulu gue anti banget sama yang namanya hantu-hantu. Oh gitu. Jadi teman-teman gue nih pernah lihat hantu aku kemarin, alah bohong. Kalau aku dulu karena gue nggak pernah lihat jadi nggak percaya nih. Oh, hantu benar-benar. kayak gitu kan bohong semuanya. Nah itu sudah aku kecil, tapi waktu gue SD terus juga SD tuh masih banyak kejadian horor kayak gitu, tapi gue masih tetap nggak percaya karena gue masih tetap kekeh karena gue belum pernah lihat sama sekali, belum Harus lihat dulu baru percaya gitu. baru ya? percaya. Iya, gitu. oke. Barangkali mereka ngarang gitu kan. Betul, iya. Oke, next. Waktu kejadian SMP, gue baru masuk SMP, sekolah menengah pertama gitu. Kalau gue nggak salah itu dulu kelas 2 SMP. Jadi gue tuh dulu malam-malam lagi sendirian di rumah. Nah,
biasanya di rumah itu ada gua, bapak gua sama kakak gue. Oh Nah, gitu. bapak gua itu biasanya kerja. Jadi bapak gua tuh kerjanya dia tuh berangkatnya malam. Malamnya berangkatnya jam 9 malam, pulangnya baru paginya jam 7 pagi. Oh, Nah, berarti malam ketemu pagi gitu ya? nah bener, karena memang shiftnya malam biasanya bapak gua di situ. Nah, terus dia pulang kan biasanya. Nah, terus dia lanjut kerja ini jam 12, nanti dia baru sorenya pulang lagi. Nah, Oke. nah, waktu itu hari itu gue sendirian di rumah. Nah, kakak gua lagi nginep di saudara gua, bro. Wow. Nah, jadi rumah gua ini kan depan ruang tamu nih. Ada kamar gua. Nah, nah belakangnya ini dapur sama kamar mandi. Nah, gua posisi kamar gua itu di kamar kedua. Jadi deket dapur sama ini kamar mandi. Kamar mandi, oke. Nah, di banget tuh. Kasur gua lagi tidur. Nah, sebelah sini tuh ada jendelanya, bro. Oh, tahu, iya. Nah, ini kasur gua nih. Nah, ini jendelanya nih. Yang kayak view-nya lagi langsung bangun ngeliat Iya, halaman gitu-gitu. Iya, benar oke. banget. Nah, ini jendela, guys. Nah, tapi mungkin bukan halaman ya. Jadi sebelah gue itu lorong, bro. Astaga. Lorong kecil, dan sebelahnya rumah lagi. Oh. Nah, jadi ini rumah tetangga gue. Nah, yang sebelah sininya itu rumah kosong. Dan itu rumah kosongnya udah bener-bener kosong gitu loh. Langsung banget rumah Langsung kosong gitu. rumah kosong dempetan. Oke. Nah, jadi ini rumah kosong, ini rumah gua, ini rumah tetangga gua. Nah, gue cerita tetangga gua dulu ya. Tetangga gua ini nenek-nenek cuma tinggal sendiri. Sendiri juga Sendirian itu. juga. Nah, biasanya dia kalau tiap malam dia kerja di warung makan. Dan dia pulangnya biasanya jam 2 pagi, 3 pagi. Jaga warung gitu Nah. ya. Nah, otomatis gue waktu itu sekitar jam 10 malam. Jadi otomatis dia kosong dong rumahnya. Oke, betul ya. Nah, sini rumah kosong nggak ada orang. Dan gue di rumah posisinya sendiri nih. Bapak gue lagi kerja, terus juga kakak gue lagi nginep di saudara gue. saudaranya. Gue posisinya sendiri. Nah, dulu emang gue nggak percaya hantu, tapi gue parno, bro. Oh, parno, Jadi, iya. kalau misal gue sendirian di rumah nih, pasti gue ke depan dulu, kunci pintu, nyalain TV. Betul. Sama ini. Nah, biar nggak hening gitu loh. Kalau ada suara-suara gitu bodo amat gitu loh. Betul. Yang penting ada TV-nya nyala gitu loh. Oke, setelah nyalain TV, gue langsung masuk kamar. Kita masuk gue. Itu udah gak takut lah ya. Udah takut karena udah kayak rame rumahnya kan. Oke, nah biasanya kalau tidur itu aku biasanya main HP dulu lah, kayak biasa buka chat dan sebagainya, scroll dan sebagainya. Nah, aku tidur nih, mulai tidur tapi rebahan dulu main HP gitu loh. Nah, tiba beberapa menit aku main HP. Nah, di sinilah posisinya. Udah mulai tuh. Tiba-tiba pas gue lagi main HP kan, tiduran gini nih. Ini kan jendela. Gue tiba-tiba kedengeran suara cewek lagi nangis. Astaga. Itu banget sih. Itu bener-bener di situ gue langsung mulai merinding karena gue pikiran pertama gini, siapa yang nangis? Soalnya sebelah rumah gue itu nggak ada orang. Nenek-nenek itu lagi kerja, terus sebelahnya itu rumah kosong. Terus siapa nih cewek? Nggak ada, guys. Bener-bener gak ada orang berarti. Gak ada orang, gue cuma sendiri. Dan itu kalau tahu itu bener-bener deket banget suaranya. Astaga. Kayak di sebelah jendela banget. Aduh, gue masih merinding, bro, kalau gue cerita. Nah, itu bener-bener jelas banget kayak suaranya tuh kayak seumuran gue. Jadi kayak seumuran aku, cuman dia lagi nangis gitu, kayak tersendak-sendak gitu. Bener-bener di pinggir banget. Jadi aku bener-bener ngerasa dia di pinggir kuping banget. Dan aku mikirnya, ini pasti di sebelah tembok gue ini. Nah, di situ aku kan panik ya. Aku takutnya aku udah nggak mikir nih orang lagi ngapain, sedangkan di sini tuh lorong sempit, jarang. Ini bukan jalan umum, cuma lorong aja. Jadi itu kayak barang-barang bekas di situ. Nggak mungkin ada orang di situ. Dan kalau mungkin ada itu siapa gitu loh. Nah, tapi gue yang namanya biar nggak takut ya, aku mencoba positif thinking. Positif, gitu kan, rapi coba positif. Walaupun merinding juga, gue langsung tutup selimut gue berdoa positif. Itu pasti orang, ya Allah, pasti siapa. Nah, di situ gue tetap mulai. Nah, untungnya gue nggak ditampakkan gitu loh, cuma suara itu doang. Cuma denger doang. Nah, bener. Nah, besok paginya nih, gue langsung tidur ya waktu malam itu ya, langsung skip, bodo amat, gue mau tidur, kemulan bangun udah pagi gitu. Bapak gue udah di depan pintu, bukain. Nah, oke, gue buka. Nah, setelah gue bukain bapak gue nggak cerita sama bapak gue gitu loh. Gue langsung keluar,
ngecek tetangga gua nih si nenek ini. Oh, masih nggak percaya ada suara Masih kayak nggak gitu ya? percaya. Oh, gitu. Kalau misal barangkali dia, tapi nggak mungkin karena suaranya kayak seumuran gua nih. Iya, nggak mungkin banget. Nah, gue tanya. Nah, tapi biasanya si nenek ini tuh biasanya dia punya ponakan, bro. Ponakan cewek yang seumuran segua juga. Suka ke situ ya. Nah, suka ke situ. Nah, aku positifnya langsung mikir, mungkin dia ponakannya kali lagi nginep di situ yang kemarin nangis ya kan. Masuk akal. Dia mungkin mau pulang karena nggak ada ibunya atau gimana nggak tahu ya Iya, kan. betul. Gue nanya ke nenek itu tentang gue, Nek, emang kemarin ponakan nenek di sini pak nginep di sini? Enggak deh, Le. Kemarin baru pulang kampung lagi. Nah, di situ aku langsung nyes. Ternyata bener-bener kosong rumah dia, nggak ada si ponakannya itu. Nah, terus yang semalam nangis siapa? Siapa guys? Nggak tahu, coba. Mungkin ada yang tahu teman-teman atau yang jual nasi kehabisan nasi. Nah, mulai dari situ gue langsung merinding. Oh, kayaknya gue nggak boleh mengambil remeh. Emang mereka tuh bener ada. Iya, betul. Jadi gue mulai dari situ mulai menerima lah. Ternyata mereka bener ada gitu di sekitar kita Iya, gitu loh. betul, Entah betul. kita nggak tahu tujuannya apa, yang jelas mereka hidup di sekitar kita gitu loh. Tapi kita nggak tahu. Tapi mungkin mereka ingin diketahui sama kita kayak. Iya, betul. Nah, mungkin itu aja sih pengalamannya sih. Nah, mulai sekarang gue mulai percaya sih sama yang namanya hal-hal itu setan itu, gue percaya aja gitu. Walaupun belum lihat sekarang udah rada ini ya, bisa kayak waduh percaya nih kalau ada gituan. Ya gitu, bener. Apalagi yang itu tuh yang kasus Wina, ya gue percaya sih kalau semisal itu ada campur tangannya hal goib. Iya, Tapi betul. kalau semisal itu arwah si Vinanya sendiri, gue nggak ngerti ya, karena gue nggak cukup ilmu Iya, untuk membahas betul. itu ya. Yang penting gue, oh ya udah kalau semisal itu ada hal goib yang mencampuri, ya udah percayain aja kan gitu. Betul. Nah, itu pengalaman gue sih bro. Gimana tanggapanmu? Sebenarnya banyak. Boleh sharing lagi nggak? Boleh. Kayaknya asik juga nih, kayak ngalir terus. Oke. Kalau ini dari Pak De aku sih. Pak De, Yun. Iya, oke. dari Pak De. Jadi Pak De itu Kenapa kan ini? dari Lamongan, terus datang ke mana ya? Bondowoso. Bondowoso di situ. Katanya angker tuh. Iya, katanya emang kental banget tuh. Kental banget sama mistisnya ya kan. Kayak pokoknya mistis, bau-bau mistis gitu. Oke. Jenguk saudaranya di situ. Pada aku tuh taat banget sama yang namanya sholat, puasa gitu kan. Sholat. Bahkan jam 4 subuh sebelum azan kiroah itu dia udah kayak berdiam diri di masjid. Apa namanya itu? Yang diam Ini apa ya? istiqoroh, istighfar, tayamum. Apa? Ini aku berdiam diri di masjid. Aduh, ta'aruf. Pokoknya itulah teman-teman. Nah, pokoknya Nggak itu ya, tahu. teman-teman. Pokoknya berdiam diri di masjid kan. Ya, Nah, oke. pada situ dia jam 2 malam mau ke masjid katanya. Mau tahajud sekalian berdiam diri sekalian nungguin subuh gitu katanya. Serem deh. Ya kayak Sendirian nih. sendiri karena Sendiri. emang seberani itu, karena emang mungkin positif banget ya pikirannya. Karena di masjid paling ya aman-aman aja. Iya, karena kan tujuannya baik. Iya, mau benar. sholat. Oke, lanjut. Jalanlah dari rumahnya ke masjid. Masjid. Pas jalan di masjid itu setengah jalan itu dia ngerasa kayak diikutin katanya. Kayak ada yang ngikutin dari belakang itu tuh. Itu tuh sepi nih gangnya nih. Sepi kayak jalan Iya. setapak gitu, kayak ya kayak jalan desa yang di alas-alas gitu. Oke, lagi jalan kayak ada yang ngikutin dari belakang. Iya, kayak ada yang ngikutin. Kita kan kayak ngerasa gitu kan, pasti kalau ada yang ngikutin, Benar. ngeliatin gitu. Nah, nengoklah ke belakang, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jalan, lanjut jalan lagi, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa. Terus sampailah di masjid. Di masjid itu masih nengok ke belakang katanya. Katanya masih ada yang ngerasa ngikutin tuh sampai masjid padahal loh. Terus di tempat wudhu. Di tempat wudhu. Dia kan wudhu kan, pas ambil air gini, mata kita kan punya ekor ya, bisa ngeliat kanan kiri kan. Kayak di ujung mata gitu. Iya, kayak masih bisa ngeliat bayang gitu. Benar. Pas wudhu, katanya di sebelah sini itu ada yang berdiri, tegak hitam. Nah, Berhenti pas wudhu guys. tuh ada kan kayak gitu. Wudhu, mencoba positif. Nah, desain masjid itu kayak yang, jadi ini pintu, cuma Ya. sininya itu kayak yang kaca gede gitu loh, jadi transparan. Oh iya, jadi gede gitu kaca gede gitu ya. Oke. Kayak yang masjid di UAD yang depan itu yang kaca-kaca gitu. Oh iya benar-benar. Nah, masuklah, itu udah mulai sholat, pokoknya udah bersih pikirannya gitu, sholat. oke. Terus
pas baca Al-Fatihah dia ngerasa kayak ada yang namatin lagi, kayak ngeliatin terus. Dari mana nih? Jadi baca Al-Fatihah gini kan. Ya. Nah, pas gini kayak ada yang namatin dari samping sininya. Nah, kan kayak punya ekor gitu masih kan. Iya. Nah, kayak namatin gitu. Terus pas klimaksnya, ini klimaks banget. Pas baca surat, dia bahkan baca surat kulhu, dia bilang tahu itu. Dia baca Pak Adi tuh baca surat kulhu gitu. Oke. Tahu nggak gimana gitu? Katanya ditiruin. Jadi pas Bismillahirrahmanirrahim kulhu Allah, itu ada yang dari belakang kayak guys. iya kayak yang di belakang tuh kayak gitu-gitu. Tapi suaranya serak basah gitu. Oke. Nah, pas kayak nggak fokus, dia ngulang lagi Ke-distract kulhu. ya? Iya, ke distract. Jadi ngulang kulhu lagi, Gua lagi. diikuti lagi katanya. Ya Allah. Nah, sampai yang ketiga kali nggak sabar kan, kayak udah emosi kan, diikutin, ganggu sholat, baca kulhu, terus pas ngikutin itu, pas suaranya masih ada, pada aku langsung gini, langsung nengok gitu. Terus Ternyata, gimana nih, bro? nah ternyata tuh itu nggak di samping sini, tapi di kaca luar, dia kayak cewek yang jin muslim pakai mukena gitu. Iya. Terus nempel di kacanya gini kayak gini. Allah. Ini teman-teman. Astaga, aku merinding guys. Kayak gitu. Wah, epic ini guys. Jadi itu ngeri banget. Nah, semenjak itu Pak Ade aku langsung katanya nggak ngelanjutin tahajud di waktu itu, terus langsung ambil wudhu lagi. Iya. Terus kayak segala apapun yang ada di masjid dilempar ke jendela itu. Terus abis itu pulang. Bener-bener pulangnya muter, ini kan tempat depan. Jadi pulangnya kayak muter gitu. Pokoknya sendalnya ditinggal. Pokoknya dia udah pulang ke rumah gitu. Itu epic banget sih. Wah, merinding banget guys. Bayangin Iya. lagi sholat tiba-tiba diikutin kayak gitu. Ini mirip-mirip agak ini ya, kayak makmun gitu. Jadi itu Iya, ada iya. Kayak ngikutin sholat gitu. ikutin sholat guys. Kalau nggak salah itu ada namanya ya, jin Iya, setan jin. yang ganggu sholat Mm, gitu ya. Tapi nggak tahu banget ya apa namanya. Cuman ada katanya yang Tapi ngikutin. ada benar ada yang ganggu Iya. sholat gitu ya. Pak, tapi gila sih bapakku. Apa Gila Pak sih. Delo ya? Itu udah ditiruin, ditongolin ya. Sampai ngeliat gak kuat banget sih kalau emang terjadi di aku. Itu auto ngacir ya, sama ya kayak Pak Delo ya. Nah itu ya tadi teman-teman ya, dari sedikit cerita horor kita ya, yang tadinya bahas film, ternyatanya kita malah sharing. Iya, kita malah sharing pengalaman kita gitu. pengalaman. Nah kalian mungkin barangkali ada cerita atau pengalaman yang horor banget nih yang pernah kalian alami sendiri. Nah boleh tuh request aja ya kan cerita Iya, ke betul. kita ya, mungkin kita bisa ajak podcast bareng di sini ya kan, siapa tahu cerita kalian ini bisa mempengaruhi orang lain Ya. agar bisa percaya sama hal-hal goib di luar sana itu benar-benar ada gitu loh. Nah, satu kata ya untuk podcast pada kali ini, epic banget. Epic banget. Pokoknya apapun yang terjadi kita harus tetap menghargai Iya. bahwasanya kita tuh hidup itu nggak sendiri guys. Jadi Iya, ada makhluk betul. lainnya ya kita saling menghormati aja gitu. Kalau kita nggak ganggu ya mereka nggak ganggu. Kalau insya Allah kalau kita nggak ngapa-ngapain mereka juga nggak ngapa-ngapain kita. Iya. Yang penting kita tetap beribadah ya terus kepada Allah Iya, biar betul. kita dilindungi ya kan. Jangan malah ini main mulu, malah nggak tobat-tobat, karena nanti nggak ada bedanya nih sama mereka ya kan. Oke, segitu dulu ya guys podcast kita hari ini. Iya, gitu aja kali ya teman-teman. Semoga menghibur malam minggu kalian ya kan, yang lagi mau tektokan sama pacarnya Iya, bisa betul nonton banget. bareng gitu ya. Oke, segitu dulu guys dari kita. Bye bye.